Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinky Haryana, kelas 3B dari jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Karbohidrat di dalam tubuh mengalami perubahan atau metabolisme. Hasil metabolisme itu menjadi glukosa yang terdapat dalam darah dan glikogen. Nah, karbohidrat yang disintesis oleh sel-sel pada jaringan otot itu sebagai sumber energi. Pengertian tersebut menurut Pujati pada tahun 2007. Nah, menurut Piasit dan Nursanti pada tahun 2015, karbohidrat merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai sebagai penyusun utama pada jaringan tumbuhan. Nama lain karbohidrat adalah sakarida yang berasal dari nama Latin yang bernama saharum yang artinya gula. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus empiris total yang ditulis dengan nama CH2ON. Dari pengertian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan. Dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi, diambil sebuah kesimpulan bahwa karbohidrat itu adalah salah satu zat yang paling utama yang terkandung dalam makanan yang memiliki fungsi sebagai sumber energi untuk makhluk hidup. Nah, karbohidrat itu diperoleh dari tumbuhan melalui proses yang dinamakan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Saya Nurfaza Lutfia akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah klasifikasi dan fungsi karbohidrat. Di sini saya akan memaparkan materi tersebut. Klasifikasi karbohidrat. Yang pertama, monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana. Berdasarkan gugus fungsi, terdapat dua macam aldosa dengan gugus fungsi aldehida serta ketosa dengan gugus fungsi keton. Menurut atom karbonnya, monosakarida tersusun atas triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Monosakarida adalah mempunyai sifat padatan kristal tidak berwarna, bebas dan terlarut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar, dan sebagian besar memiliki rasa manis. Monosakarida dengan kepentingan nutrisi terdapat 3 jenis kategori adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa memainkan peran penting dalam ilmu gizi. Glukosa adalah produk akhir dari pencernaan pati. Sukrosa, maltosa, dan laktosa oleh hewan dan manusia. Metode proses metabolisme glukosa merupakan karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan sumber energi di dalam sel. Dan juga glukosa adalah produk utama hidrolisis karbohidrat kompleks dalam sistem pencernaan dan merupakan bentuk gula yang biasanya ditemukan dalam darah. Fruktosa dikenal sebagai levulosa. Itu adalah gula yang paling manis. Gula ini didapat ditemukan dalam madu serta glukosa dalam buah-buahan, nektar, dan sayuran. Fruktosa didapat dari
pati dan dapat dimanfaatkan secara berguna sebagai pemanis. Galaktosa, gula sederhana yang berasal dari hasil hidrolisis laktosa dan terdapat di dalam tubuh. Galaktosa bisa didapat dari susu olahan seperti keju, mentega, dan yogurt. Yang kedua, oligosakarida merupakan hasil kondensasi 2-10 monosakarida. Oligosakarida bisa berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat rantai pendek yang dapat digunakan sebagai prebiotik. Ini adalah zat makanan yang tidak dicerna dalam tubuh dan membantu merangsang pertumbuhan bakteri, menguntungkan di usus, sehingga meningkatkan daya tahan sistem pencernaan. Disakarida ini adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida menjalani reaksi kondensasi yang melibatkan pelepasan hanya molekul kecil seperti air dari gugus fungsi. Contoh disakarida meliputi maltosa, sukrosa, laktosa. Trisakarida merupakan terdiri dari 3 bagian monosakarida. Contohnya rafinosa. Rafinosa merupakan trisakarida penting yang terdiri dari 3 molekul monosakarida yang saling terikat, yaitu galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Tetrasakarida merupakan terdiri dari 4 bagian monosakarida. Contoh nigerotetraosa, maltotetraosa, likonsa, nistosa, semamosa, dan stakiosa. Yang ketiga, polisakarida karbohidrat dengan polimer panjang, terdiri dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Jenis polisakarida yang terstruktur linier adalah amilosa dan selulosa, sedangkan yang berbentuk rantai bercabang adalah amilopektin dan glikogen. Menurut struktur kimianya, polisakarida dibagi menjadi homopolisakarida, heteropolisakarida, dan polisakarida kompleks. Tujuan utama dari polisakarida adalah untuk memberikan tekstur, viskositas rasa, konsistensi pembentuk gel, dan toleransi makanan. Polisakarida dalam makanan berperan dalam memperkuat tekstur selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, dan sumber energi. Pati, dekstrin, glikogen, fruktan. Pati adalah polisakarida yang ditemukan di akar, umbi, biji, batang, dan pulp tanaman. Sifat utama pati adalah tidak terlarut pada air dingin. Pati juga dapat diserap secara perlahan hingga mengembang dan kembali ke keadaan semula saat mengering. Glikogen adalah polisakarida yang disimpan pada hewan. Struktur glikogen mirip dengan amilopektin tetapi dengan lebih banyak cabang. Manusia dan vertebrata lainnya menyimpan glikogen dalam sel hati dan sel otot. Glikogen dihidrolisis dalam sel. Saat kebutuhan tubuh akan gula meningkat, namun energi yang dihasilkan tidak banyak, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber energi dalam waktu lama. Dekstrin adalah hasil antara hidrolisis pati membentuk maltosa dan akhirnya menjadi glukosa. Dekstrin lebih mudah larut dan lebih manis daripada pati biasa. Salah satu produk dari proses pemecahan pati adalah sirup jagung yang dibuat dari padi jagung. Inulin merupakan polisakarida alami yang terletak pada tumbuhan sebagai serat fruktan. Gula inulin tidak bisa dicerna pada sistem pencernaan manusia.
tetapi dipakai untuk serat makanan. Inulin didapati di lebih dari 36.000 tanaman dalam bentuk karbohidrat. Pada tumbuhan, inulin dipakai untuk cadangan energi. Sebagian tumbuhan dan mengandung inulin adalah akar rimpang atau buah. Polisakarida dalam makanan berperan dalam memperkuat tekstur, di antaranya selulosa merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan. Dalam komposisi makanan, selulosa merupakan sumber serat. Tubuh biologis tidak dapat mencerna selulosa, sehingga tidak dapat menyediakan energi bagi tubuh. Serat makanan yang dihasilkan membantu mencerna makanan dengan lancar di saluran pencernaan untuk membentuk volume makanan, memberikan rasa kenyang, dan membantu mengencangkan tinja. Selulosa adalah senyawa yang paling melimpah di bumi, menghasilkan sekitar 100 miliar ton per tahun. Perbedaan antara ikatan glikosidik selulosa dan pati adalah bahwa semua monomer selulosa ada dalam konfigurasi. Kitin adalah karbohidrat yang membentuk eksoskeleton arthropoda seperti serangga, laba-laba, dan krustasea. Kitin terdiri dari monomer glukosa dan cabang yang mengandung. Kitin murni terlihat seperti kulit, tetapi mengeras setelah menggunakan kalsium karbonat. Kitin juga terdapat pada dinding sel jamur. Pektin merupakan karbohidrat kompleks yang tergolong sebagai heteropolisakarida. Pektin paling banyak terkandung dalam dinding sel primer tumbuhan terestrial. Selanjutnya adalah fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi. Karbohidrat mempunyai fungsi utama untuk sumber energi. Selain karbohidrat, energi juga bisa dihasilkan dari lemak dan protein dalam bentuk glukosa, karena sumber energi yang dapat digunakan tubuh dengan cepat, dan energi yang diperoleh dari lemak dan protein diubah terlebih dahulu menjadi glukosa. 1 gram karbohidrat menyediakan 4 kilokalori. Fungsi yang kedua, memberikan rasa manis. Karbohidrat terutama monosakarida dan disakarida menambah rasa manis pada makanan. Manisnya karbohidrat berbeda. Fungsi berikutnya, pembangun makromolekul. Glukosa merupakan bahan baku molekul ribosa dan deoksiribosa. Selain membentuk molekul zat energi ATP dan NADPH, juga dapat membangun molekul besar bahan genetik seperti RNA dan DNA. Fungsi berikutnya, menjaga kesehatan pencernaan. Karbohidrat tertentu seperti selulosa dalam serat makanan dapat mengatur peristaltik usus. Selain itu, karbohidrat hemiselulosa dan pektin dapat menyerap banyak air di usus besar, membentuk tinja untuk ekskresi. Oleh karena itu, karbohidrat berperan penting dalam mencegah sembelit. Fungsi berikutnya, metabolisme lemak. Ketika tingkat gula darah yang cukup, tubuh tidak akan menggunakan lemak sebagai sumber energi dan mencegah akumulasi keton. Fungsi berikutnya yang terakhir, mendukung fungsi otak. Karbohidrat glukosa merupakan sumber makanan yang bagus untuk fungsi otak.
Otak adalah organ yang bekerja paling keras dalam tubuh karena menggunakan sekitar 20% energinya untuk berfungsi. Sebab itu, karbohidrat sangat diperlukan dan bermanfaat bagi otak. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih yang termasuk dalam sumber karbohidrat. Karbohidrat itu kan zat gizi yang memiliki fungsi sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, saat seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, tentu saja tubuh akan mengolah menjadi sebuah glukosa dan menjadi bahan bakar tubuh dalam bekerja. Seperti layaknya sepeda motor, bahan bakarnya ialah bensin. Sebab itu, karbohidrat adalah sebagai sumber energi yang dapat berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan kalori secara sehat dan mengurangi resiko penyakit. Nilai karbohidrat pada berbagai bahan makanan seperti kacang kedelai memiliki nilai karbohidrat 34,8. Kacang tanah memiliki nilai karbohidrat 23,6. Kacang merah 59,5. 12,7. Kacang hijau 62,9. Tahu 1,6. Pisang Ambon 27,9, kentang 19,2, ubi jalar merah memiliki nilai karbohidrat 27,9. Apel memiliki nilai karbohidrat 14,9, singkong 34,7, mangga harum manis 11,9, pupuk udang 68,2, wortel 9,3 gram, jagung kuning pipil 3,7, roti putih 50, mie kering memiliki nilai kandungan karbohidrat itu 50 juga. Daun singkong juga itu memiliki nilai kandungan karbohidrat itu 13. Buah memiliki kandungan 12,2. Itu tadi merupakan beberapa kandungan karbohidrat di dalam makanan. Banyak sekali makanan lainnya yang memiliki kandungan karbohidrat sebagai sumber energi tubuh manusia. Saya Sabilillah Anjani akan menyampaikan subbab yang ke-5 dan ke-6, yaitu tentang proses metabolisme karbohidrat dan juga ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai karbohidrat. Metabolisme karbohidrat yang pertama yaitu glikolisis. Glikogen merupakan molekul polisakarida yang tersimpan dalam sel-sel hewan bersama dengan air yang kemudian digunakan sebagai sumber energi. Ketika pecah di dalam tubuh, glikogen diubah menjadi glukosa yang merupakan sumber energi yang penting bagi hewan. Glikolisis merupakan sebuah rangkaian dari reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat dan merupakan salah satu proses metabolisme yang paling kita kenal, yang terjadi dalam berbagai jenis sel yang hampir di seluruh bentuk organisme. Energi yang dihasilkan dari proses glikolisis disimpan dalam senyawa organik yang berupa ATP dan NADH. Glikolisis berlangsung di dalam semua sel sitosol. Lintasan katabolisme tersebut merupakan proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat pada suasana aerob ketika tersedia oksigen, akan menjadi asam laktat pada suasana anaerob ketika tidak tersedia oksigen. Glikolisis adalah jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat, yang selanjutnya asetil-CoA dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs.
Selain itu, glikolisis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan galaktosa. Yang kedua adalah oksidasi pirufat. Pada jalur oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA yang terjadi di dalam mitokondria sel. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Selain disebut dengan siklus Krebs, siklus ini juga disebut dengan siklus asam trikarboksilat dan berlangsung di dalam mitokondria. Siklus asam sitrat adalah jalur bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi yang menyebabkan katabolisme asetil-CoA dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan sebagian besar energi yang tersedia dalam bentuk ATP. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah untuk lintasan akhir bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Hal tersebut terjadi karena glukosa, asam lemak, dan banyak asam amino dimetabolisir menjadi asetil-CoA atau intermediat yang ada pada siklus tersebut. Enzim-enzim dalam siklus ini terletak di dalam matriks mitokondria, baik dalam bentuk bebas atau melekat pada permukaan dalam membran interna mitokondria, sehingga untuk memfasilitasi pemindahan unsur ekuivalen periduksi ke enzim terdekat pada rantai respirasi yang bertempat di dalam membran interna mitokondria. Yang keempat yaitu glikogenesis. Pada tahap pertama metabolisme karbohidrat, yaitu pada saat pemecahan glukosa atau glikolisis menjadi pirufat yang kemudian pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Akhirnya asetil-CoA masuk ke dalam rangkaian siklus asam sitrat untuk dikatabolisir menjadi energi. Proses tersebut terjadi pada saat kita membutuhkan energi untuk aktivitas, seperti mencerna makanan, berpikir, dan bekerja. Jika glukosa yang kita miliki melampaui kebutuhan energi, maka kelebihan glukosa yang ada tersebut akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, proses anabolisme tersebut dinamakan glikogenesis. Glikogen adalah bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amilum pada tumbuhan. Yang kelima yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan glikogen untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi ketika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan. Glikogenolisis tersebut seakan-akan merupakan kebalikan dari glikogenesis. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian, karena untuk memutuskan ikatan glukosa dari glikogen diperlukan enzim fosforilase. Untuk yang keenam yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi jika sumber energi dari karbohidrat tidak tersedia lagi. Maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jika lemak juga tidak tersedia, barulah memecah protein untuk energi yang sesungguhnya. Protein berperan pokok sebagai pembangun tubuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa-senyawa non-karbohidrat, bisa dari lipid maupun protein. Selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai karbohidrat. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Maidah ayat 88. Yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang mempunyai arti, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baiknya terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam makanan untuk seluruh umat manusia di bumi. Dan Allah juga memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Begitu juga dengan asupan karbohidrat. Selain berasal dari yang halal, juga harus dengan cara yang baik, seperti disesuaikan dengan kebutuhan tubuh manusia itu sendiri, baik dari kadar maupun jenisnya. Karena jika kurang akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia tersebut, begitupun sebaliknya, jika berlebihan pastinya juga akan tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua ada pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi, "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Jadi makanan yang akan dikonsumsi hendaklah makanan yang halal dan juga baik. Makanan yang baik merupakan makanan yang bergizi dan tentunya tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Makanan yang bergizi mengandung bermacam-macam zat seperti karbohidrat, protein, vitamin, lipid, dan juga mineral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.